Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman ladunni wa mashraban safiyan hani ya wahhab ya ghani. ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang macam-macam darah yang awalnya kita mulai dengan haid, kemudian istihadah, dan kemudian kita sampai di pembahasan tentang darah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif aqallun nifas mahabbatun wa ghalibun 40 yawman wa aksaruhu 60 yawman. Paling sedikitnya nifas majjatun. Majjatun ini seketika, ya. Sebentar, sekejap majjatun. Wa ghalibuhu 40 yawman, dan kebiasaannya 40 hari. Wa aksaruhu 60 yawman, dan paling banyaknya nifas 60 hari. Anna aqallun nifas daf'atun minad dam. Adapun paling sedikitnya nifas itu setetes daripada darah. Fa aqallu zamanihi lahdah, dan paling sedikit waktunya yaitu sekejap. Lahdah ini sekejap, cuma keluar sedikit dulu ya. Wa ghalibuhu zamanihi 40 yawman, dan paling kebiasaannya orang nifas ini 40 hari. Ya, biasanya sudah 40 hari kan gitu ya. Taqaddamat atau ta'akharat, baik itu awal ataupun akhir. Kullu dzalika biistiqraril Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Nanti kalau ada tentang nifas itu paling sedikitnya umpamanya segini, paling biasanya lain daripada yang kita. Kalau kita 40 hari ada yang lain, atau nanti paling banyaknya lebih dari 60 hari atau kurang dari 60 hari. Itu kita jangan langsung menyalahkan. Mungkin mereka pakai lain imam, tapi kebiasaannya di Indonesia pakai Imam Syafi'i. Wa yuhasibun niqa'in naqisah
anil khamsah asyar al-mutakhallal bainal wiladah, dan yang dapat kita ada hitungannya ya tentang nifas ini, yaitu ada 15, dan diantaranya al-mutahallal bainal wiladah, yaitu dipisahkan dikatakan darah nifas itu kalau sudah adanya kelahiran, wa khurujud dam, kemudian keluar darah tapi tidak hamil, bukan nifas. Jadi dikatakan nifas itu yaitu keluarnya bayi atau cabang bayi ya dari farji perempuan. Kemudian setelah itu wa khurujud dam, keluar darah, au bainad damai minas sitin, atau di antara dua darah di 60 hari. Wa idza jawazad damu sittin fa huwa istihadah, dan apabila nanti darahnya melebihi 60 hari maka darahnya dikatakan istihadah. Jadi nifas adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah tuntas melahirkan bayi atau bakal bayi. Jadi keguguran itu termasuk nifas. Sebelum berlalu 15 hari, ya, umpamanya lahir bayi, tidak ada darah sama sekali, ya. Lahir bayi tidak ada darah sama sekali sampai hari ke-16. Maka waktu hari ke-16 keluar darah, maka darahnya tidak dikatakan darah nifas, tapi darah haid. Itu contoh saja ya, mungkin jarang ada, tapi kalau sudah ada contoh pasti berarti ada, pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah pegang darah. Jadi beliau tuh suci, Az-Zahra, dikatakan Az-Zahra karena beliau suci, dikatakan Al-Batul karena beliau tidak pernah batal di dalam ibadah. Melahirkan maghrib, selesai sholat maghrib, melahirkan, kemudian isya beliau sudah bisa melakukan sholat isya kembali. Jadi itu khusus ya buat putri tercinta dari Rasulullah SAW. Dan ada yang keluar bayinya, kemudian tidak ada darah sama sekali sampai 16 hari. Jadi kalau 16 harinya keluar darah, bukan darah nifas. Tapi kalau belum 15 hari, makanya dapat seminggu keluar darah, berarti itu termasuk darah nifas. Karena antara suci ke suci berikutnya itu dipisah dengan 15 hari. Adapun rumus, kalau kemarin kita belajar tentang rumus haid, sekarang kita belajar tentang rumusnya nifas. Menurut Syekh Salim bin Sumir ya, yang mengarang kitab Safinatun Najah ya. Jadi kalau ini Nailur Roja, sarahnya Safinatun Najah. Yang kita baca ini kitab Nailur Roja, sarah daripada Safinatun Najah. Maksudnya sarah di sini kesimpulan atau lebih panjang lebarnya itu daripada Safinatun Najah. Kalau kitab Safinatun Najah pernah kita pelajari waktu kita masih taklim di Juno ya. Sedikit kitabnya tipis. Itu karangannya Salim bin Sumair, Syekh Salim bin Sumair. Kalau ini Nailur Roja, karangannya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri. Kemudian kita mendapatkan rangkuman dari menurut Syekh Salim bin Sumair ya, tentang nifas. Paling sedikitnya 1 tetes. Tadi begitu juga yang menurut Habib Ahmad bin Umar ya. Hujah itu setetes sedikit. Umumnya 40 hari, paling banyaknya 60 hari. Adapun rumusnya memahami darah nifas, darah keluar setelah kelahiran bayi atau bakal bayi. Ini rumusnya supaya kita tahu perbedaan antara darah haid, nifas, darah haid, istihadah dan nifas. Jadi kalau ada orang
bilang sama kita, saya ini keluar darah nggak berhenti ya. Jadi begini. Nah itu tanyain dulu. Tidak didahului dengan keluarnya bayi. Tidak melahirkan kamu, kan gitu. Kalau tidak melahirkan, berarti hitungannya darah haid. Tapi kalau melahirkan, hitungannya darah nifas. Tanyakan dulu. Jadi tidak pernah kamu tidak habis melahirkan atau kamu tidak habis keguguran. Tanyain dulu. Jangan tiba-tiba kita menghukumi dia. Kecuali dia bercerita, saya ini habis melahirkan atau saya ini habis keguguran, saya keluar darah tidak berhenti-berhenti, begini ceritanya. Baru kita bisa memberikan kepastian hukumnya. Ya. Jadi rumusnya pertama, darah keluar setelah kelahiran bayi atau cabang bayi ya, keguguran. Kemudian yang kedua, tuntasnya kelahiran. Pamannya lahir anak satu, ternyata di dalam masih ada anak lagi. Jadi hitungannya itu bukan hitungan dari anak yang pertama. Ada orang lahir ya umpamanya jam 12 lahir siang. Kemudian anak yang kedua besok paginya baru lahir atau malamnya baru lahir. Jadi yang dihitung dari tuntasnya keluarnya bayi dan ari-arinya itu sampai tuntas semuanya. Jadi yang terhitung di hitungan yang paling tuntas, bukan di hitungan yang pertama. Jadi umpamanya darahnya sampai 60 hari umpamanya nifas. Itu hitungannya dia tanggal nifasnya, jamnya itu kita harus tahu. Jamnya umpamanya habis duhur, nanti setelah 60 hari habis duhur baru selesai masa nifas. Makanya kita bisa mengetahuinya setelah tuntasnya kelahiran bayi. Jadi mamanya ada bayi yang tidak bareng keluarnya, ada bayi kembar tapi keluarnya tidak bareng. Jadi yang dihitung di tuntas kelahiran yang terakhir. Ya, itu rumus yang kedua. Kemudian yang ketiga, darah keluar sebelum 15 hari dari kelahiran. Itu tadi ya contohnya ya. Jadi lahir kemudian langsung keluar darah, itu namanya darah nifas setelah daripada tuntasnya kelahiran. Kemudian ada lagi contoh lahir keluar bayi tapi tidak keluar darah sampai lepas dari 15 hari, maka itu bukan darah nifas yang keluar di hari ke-16 itu, namanya darah haid karena telah dipisah dengan suci 15 hari. Jadi tidak ada darah sama sekali sampai 15 hari. Kemudian lahir keluar bayi tapi tidak ada darah, gitu lah. Paham ya? Yang keempat, darah tidak lebih dari 60 hari. Jadi kalau ada darah lagi setelah 60 hari, lahirnya habis duhur. Di hari ke-60 habis duhur itu tidak berhenti darahnya, nyambung. Maka darahnya bukan darah nifas atau darah haid, tapi darahnya darah istihadah. Kenapa? Karena nyambung. Ya. Dan tidak ada suci sama sekali. Kalau dipisah dengan suci, jadi umpamanya ada orang haid, ada orang nifas ya. Setelah nifas itu 10 hari keluar darah. Setelah itu berhenti 10 hari kosong. Ya, suci 10 hari. Kemudian setelah 20 hari keluar lagi. Itu dikatakan darah apa? Di sini nifas karena belum 15 hari. Udah, kan 10 hari keluar darah. Di hari ke-10 berhenti darahnya sampai suci sampai 20 hari lagi. Jadi 10 keluar darah, 10 suci. 10 lagi, 30 lagi, di hari ke-30 keluarlah lagi. Kenapa dikatakan darah haid? Kenapa dikatakan darah masih darah nifas? Karena belum ada jeda selama 15 hari. Jadi 10 hari keluar darah, namanya darah nifas. Berhenti di hari ke-10, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 20 hari kosong, bersih, suci. Ya, tidak ada darah. Kemudian di hari ke-20
keluar darah lagi, berarti darahnya darah nifas karena belum terputus dengan suci 15 hari. Kalau memang orang nifas itu biasanya di hari ke-20, di hari ke-25 itu bersih kadang. Tidak ada darah sampai kadang 4 hari, 5 hari. Lalu bagaimana hukumnya? Kita boleh memilih. Kita menunggu atau kita melakukan suci, sholat seperti biasanya. Ya. Jadi kalau kita itu kelahiran pertama, itu kita ambil dari kebiasaannya. Kebiasaan kita biasanya ini saya kalau nifas cuma 25 hari umpamanya. Tapi kebiasaannya kalau hari dia kelahiran anak pertama, dia belum punya kebiasaannya, dia boleh pilih. Dia mau suci kadang 10 hari. Ternyata setelah itu dia keluar darah lagi. Nah, dari itu boleh untuk kita pilih di kosong itu, di saat tidak ada darah itu boleh kita suci, melakukan semua rangkaian ibadah. Tapi kemudian keluar lagi, ya berarti yang tadi itu bukan darah bukan suci, berarti masih nifas. Jadi bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Berarti kita masih dalam masa nifas. Kan karena kita tidak punya kebiasaan, kita tidak tahu apakah yang 10 hari tadi, seminggu tidak ada sama sekali, ditunggu besok pagi tidak ada, bersih suci dilihat dia sama kapas, bersih putih seperti kapas ya, tidak ada kuning-kuning. Kalau kuning keruh berarti masih darah itu ya. Itu suci bersih, kapasnya putih seperti kapas. Terus tunggu lagi hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat. Lebih baik saya suci. Berarti ini sudah ada darah. Karena dia tidak punya kebiasaan. Baru pertama kali melahirkan. Kemudian suci melakukan sholat, kalau puasa ya. Ternyata di hari ke-10, di hari ke-20 ya, ke-20 keluar lagi darahnya. Berarti dia masih nifas. Tapi keluar darah mulai dari hari pertama sampai hari ke-15. Ya. Setelah itu bersih darahnya tidak ada lagi sampai lagi ke 15 hari lagi. Tidak ada darah 15 hari selama. Jadi dia tuh head umpamanya ya, nifas. Umpamanya dari tanggal 1 nifasnya sampai tanggal 15. Dari tanggal 15 itu suci, 16, 17, 18 sampai tanggal 30 umpamanya. Tidak ada nifas sampai ke tanggal 16, tidak ada darah. Setelah tanggal ke 1 lagi ya berarti ya. Ternyata setelah dapat 31 hari ya, karena telah terpisah dari, ini dah enak contohnya, bikin bingung. Keluar darah nifas selama 10 hari umpamanya. Ya. Kemudian setelah keluar darah nifas selama 10 hari, suci dia. Bukan suci ya, tidak ada darah sampai ke hari ke-25. Setelah hari 25 ke hari 26-nya dia keluar darah. Berarti darahnya tadi bukan darah nifas. Karena di antara 10 sampai ke tanggal 26 tadi itu terpisah 15 hari suci. Berarti darahnya darah haid. Paham sampai di sini? Kalau di dalam nifas itu tidak ada istihadah sugro ya. Jadi adanya cuma istihadah kubro. Jadi kalau kayak head umpamanya dikatakan istihadah itu sebelum usia 9 tahun dia keluar darah, maka darahnya darah istihadah. Ya. Sebelum usia 9 tahun keluar darah. Ya Pak ya, saya ini ada anak saya keluar darah. Tanyain usianya berapa? Belum 9 tahun Hijriah ya. Berarti darahnya bukan darah haid. Karena rumus daripada haid itu harus usianya 9 tahun Hijriah ya. Kalau belum berarti darahnya darah istihadah.
Kemudian dia itu yang dikatakan belum suci sampai 15 hari haid umpamanya, haid 10 hari. Setelah hari kedua bersih, suci, tidak ada darah, sah, dia sudah mandi, sudah suci, sudah sholat segala macam. Ternyata di hari ke-10 keluar darah lagi. Di hari ke-11-nya keluar darah lagi. Jadi 10 hari haid, 10 hari berikutnya suci, ya. Kemudian haid berarti belum terpisah 15 hari, maka dia adalah istihadah sugro. Yang dikatakan istihadah kubro di dalam haid itu nyambung antara hari ke-15 sampai ke-16, itu tidak ada jeda sama sekali. Itu namanya istihadah kubro. Tapi kalau di dalam nifas hanya ada istihadah kubro. Jadi nyambung, katanya orang ya, orang yang tidak tahu ini, orang yang tidak belajar. Sering saya dengar. Jadi dia itu terputus-putus darahnya sampai 60 hari. Setelah hari 60 nyambung, tidak berhenti darahnya. Terus katanya dia apa? Nyambung itu. Orang Madura ini biasanya nyambung sama headnya katanya. Jadi bukan nyambung sama headnya, tapi nyambung istihadah kubro. Jadi tidak ada jeda sama sekali. Dari hari di 60 itu langsung darah terus sampai ke hari berikutnya. Jadi itu namanya istihadah kubro di dalam nifas. Kalau nifas tidak ada istihadah sugro. Kalau kita ini tahu tentang istihadah dalam haid, pasti kita tahu akan istihadah di dalam nifas. Jadi syaratnya bisa dikatakan istihadah kubro di dalam nifas itu ada 2. Darah lebih dari 60 hari. Yang kedua antara yang ke-60 dan hari ke-60 dan ke hari 61-nya darah bersambung. Terus keluar darah. Jadi bukan nyambung sama haid, tapi istihadah. Dia harus suci karena sudah mencapai panjangnya nifas. Jadi dia harus suci di dalam nifas. Terus kemarin kita juga bahas tentang antara istihadah di haid ya. Jadi kalau di nifas bagaimana kita bisa membedakan? Umpamanya 60 hari nyambung, keluar darah seminggu, putus lagi, darahnya tidak ada sampai seminggu, lagi keluar darah, terus terputus-putus seperti itu. Bagaimana caranya? Kembalikan ke rumus haid, ya, rumus istihadah dalam haid. Kalau dia punya kebiasaan, maka haidnya dari tanggal 60 itu dia punya kebiasaan haid 1 minggu, berarti dia punya masa suci 1 minggu 7 hari ya. Berarti dia punya masa suci 23 hari. Kalau kebiasaannya 6 hari, punya masa suci 24 hari. Kalau kebiasaannya 10 hari, punya masa suci 20 hari. Terus ini darahnya keluar, tidak berhenti, centang sedikit, flek, tapi namanya tetap darah. Makanya jadi 60 nyambung sampai ke 61, itu ke 61 namanya darah istihadah di dalam nifas. Nah, bagaimana caranya? Nanti terus ini tidak berhenti, dihitung menurut kebiasaannya. Oh, saya ini biasanya sucinya saya 23 hari, berarti istihadah itu selama 23 hari. Dihitung. Setelah suci, setelah berhenti, setelah hari ke-23 tetap masih keluar darahnya, berarti darah yang ini adalah darah haid. Hitung lagi sampai 7 hari. Setelah 7 hari masih tetap keluar. Umpamanya ada
sahabiah ya, seorang sahabat wanita yang mengadu kepada Rasulullah, dia selalu daimul hadas, dia selalu tentang hadas dan kehidupan. Jadi maka dari itu 7 hari itu darah yang keluar dihitung darah haid. Setelah 7 hari tetap keluar darahnya, mandi, suci seperti biasa, sholat, puasa kalau bulan puasa, melakukan hubungan suami istri tetap tanggal selama 23 hari. Walaupun dalam keadaan keluar darah, tapi tetap dihitung masa suci karena kebiasaannya dia. Kalau nggak punya kebiasaan, umpamanya ini pertama kali melahirkan kok sampai nifasnya ini jadi nyambung sama istihadah, diikutkan dengan kebiasaannya orang lain. Jadi kita punya kebiasaan masing-masing. Ada yang haidnya sampai 13 hari. Setiap haid itu, kalau belum 13 hari dah suci. Ada yang haidnya 10 hari. Kalau belum 10 hari mesti. Pokoknya tanggal 7 tiba-tiba dapat 7 hari tiba-tiba darahnya berhenti. 7, 8 enggak ada. Ya, 9 enggak ada. Nanti setelah 10 hari keluar lagi sampai tanggal 13. Kalau sudah tanggal 13 sudah ada sama sekali sudah. Berarti dia punya kebiasaan 13 hari. Sisa dari 13 hari itu masa suci. Walaupun keluar darah, maka darahnya bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah. Haid ini memang harus konsentrasi. Pembahasan haid, nifas, istihadah ini harus konsentrasi. Jadi pokoknya gini, kalau umpamanya kita punya keluhan ya, haid berhenti, haid seminggu berhenti, nanti di hari begini berhenti, kita kembali ke rumus. Makanya dicatat, kembali ke rumus. Haid setelah usia 9 tahun keluar darah berarti darah haid. Yang kedua apa rumusnya haid? Ayo. Yang kedua, ya terbentang 15 hari. Ya, 15 hari terbentang 24 jam. Kemudian lagi tidak boleh lebih dari 15 hari. Sudah, lagi tidak didahului dengan kelahiran. Jadi gitu dah pokoknya. Oh berarti kalau putus-putus ini nanti keluar lagi haid sekarang tanggal 1 sampai tanggal 10, terus suci sampai 13 hari sucinya, keluar lagi darah, berarti bukan darah haid tapi darah istihadah. Jadi hitung lagi setelah itu keluar darah sampai dapat 15 hari. Maka di hari ke-15 pertama kali haidnya itu jam berapa? Habisnya zuhur. Nah, berarti setelah zuhur kalau masih keluar darah namanya darah istihadah. Insya Allah gampang kalau kita paham sama rumusnya ya. Paham sama rumusnya. Belajar ilmu haid ini, haid nifas pembahasan darahnya wajib hukumnya. Bagi wanita wajib hukumnya. Pria pun harus tahu. Seorang laki-laki yang dia mau kawin, yang mau punya istri, dia ini beristri, maka dia itu harus tahu tentang bab nifas, haid dan istihadah. Kadang dia kawin istrinya bukan dari anak-anak yang ngerti. Dia punya tanggung jawab kepada istrinya. Ya. Punya tanggung jawab karena di antara hak seorang istri terhadap suami itu diberikan pendidikan ya. Kalau dia tidak bisa maka bawa dia ke tempat majelis. Jadi kalau ada suami yang melarang kita datang ke majelis itu, ya jangan marah-marah, dikasih perhatian, kamu dosa nih. Saya tidak tahu apa-apa. Kalau kamu bisa memberikan pendidikan, ya sandang, pangan, juga perhatian serta pendidikan ini haknya seorang wanita terhadap laki-laki. Kalau dia tidak bisa, istrinya disuruh atau didatangkan guru. Karena kalau dia tidak mau
memberikan pelajaran, pendidikan tentang khususnya ilmu fikih ya, suci, tentang najis, lebih-lebih tentang haid, karena wanita ini tidak lepas dari haid dan juga nifas, juga problem-problemnya di dalam darah itu. Ternyata dianya tidak mau memberikan hal itu, istrinya tidak tahu apa-apa. Maka yang menanggung dosanya adalah suaminya. Ya, anfusakum wa ahlikum naro. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Yang suruh takut suaminya dulu. Wa anfusakum, takutlah dirimu, wahai suami, wahai laki-laki. Wa ahlikum, dan juga keluargamu, istrimu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, ya tanggung jawabnya. Saudara laki-laki, perempuan yang masih belum menikah, dia adalah, kalau dia tidak punya orang tua, laki-laki tidak punya ayah, maka tanggungannya adalah tanggungan saudara laki-laki. Jadi takutlah kamu kepada Allah, juga keluargamu dari api neraka. Yang diharamkan bagi orang haid ada, jadi diantaranya yang diharamkan ya bagi orang haid, sholat, tawaf, ya orang haid haram tawaf. Jadi dinisbatkan kepada sholat. Jadi orang yang haid, nifas itu hukumnya haram untuk sholat, tawaf, memegang Al-Quran dan membacanya, ya haram. Tapi nanti tentang membaca itu ada perbedaan sebagian ulama. Kalau ini niatnya untuk zikir, tapi biasanya itu terpanjang itu adalah surat Yasin. Kalau lebih dari Yasin tidak boleh. Kalau itu pun kalau dia sudah istiqomah baca Yasin ya, setiap hari, setiap maghrib dia biasanya baca Yasin boleh. Ada pendapatnya ulama, sebagian ulama juga tidak memperbolehkan karena Yasin terlalu panjang. Mungkin kalau cuma muawwidhatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq itu boleh. Dan juga penghafal Al-Quran boleh untuk membaca Al-Quran, dikhawatirkan hafalannya hilang. Diam di masjid. Kenapa sih kok tidak boleh diam di masjid bagi orang haid? Satu, kurang menghormati masjid karena masjid itu adalah rumah Allah. Dua, dikhawatirkan najisnya berceceran di masjid karena yang nanggung kita nanti. Yang menanggung dosanya orang yang ada di masjid yang masuk untuk melakukan sholat, sepanjang orang itu sholat masih dalam keadaan najis karena kita yang menanggung dosanya. Ya. Puasa tolak. Nah, jadi orang yang haid ini haram puasa, haram tolak. Ditalak itu haram hukumnya. Orang yang lagi haid, orang yang lagi hamil itu haram untuk ditalak. Talaknya sah, jatuh. Orang yang ditalak lagi haid itu talaknya sah, jatuh talaknya, tapi hukumnya haram. Bersenang-senang di antara surah warubah, jadi berhubungan intim ya, haram hukumnya bagi orang nifas dan juga orang yang haid. Tapi kalau istihadah ada apa-apa. Darah yang keluar pasca kelahiran ya, persalinan ya. Jadi darah yang keluar pasca persalinan biasanya itu mau lahir keluar darah sanglarsa ini ya. Itu bagaimana hukumnya? Menurut Imam Syafi'i dihukumi orang haid dan kaidah-kaidahnya ada gini. Umpamanya nanti ternyata setelah keluar darah itu tadi, terus habis itu tidak ada lagi darahnya sampai besok pagi, berarti itu bukan darah haid.
Kembali ke rumus, ya. Kembali ke rumus. Pembahasan tentang mandi wiladah kemarin sudah kita bahas ya. Sebenarnya ini pelajaran ini sudah terulang beberapa kali. Cuman kadang ada yang baru masuk, ada yang mungkin tidak. Kenapa saya ulang-ulang? Supaya sangat mengerti, supaya lebih mengerti lagi. Jadi mandi wiladah itu mandi pasca melahirkan. Setelah dia melahirkan, keluar anak itu. Jadi mandi wajib itu ada 5 ya. Mandi wiladah, mandi haid setelah haid, mandi setelah nifas, mandi setelah berhubungan intim, mandi jenazah. Ya. Jadi ada 5. Di antaranya wiladah. Lo bagaimana? Setelah melahirkan langsung bareng sama haidnya, sama nifasnya, sama darahnya langsung keluar darah. Apakah masih perlu mandi wiladah? Tidak perlu. Kenapa? Nanti cukup mandinya 1 kali waktu nifas. Wiladah ini mandi besar ya. Jadi termasuk daripada mandi besar itu adalah mandi wiladah, mandi setelah melahirkan. Jadi seperti Sayyidah Fatimah itu melahirkan bayi, beliau tidak mengeluarkan darah, tapi beliau mandi wiladah, tidak mandi nifas. Ya. Ustazah, saya mau nanya Ustazah. Iya silakan. Baru orang haid itu badan orang AKB kami tak buang terus sampai terus tak buang. Ya itu dihukumi menurut kebiasaannya dia sebelumnya. Dia punya kebiasaan apa enggak? Punya kebiasaannya haidnya itu 10 hari. Nah itu. Jadi walaupun dia keluar darah, hitung dari dia kebiasaannya dia. Kebiasaannya haid 10 hari, berarti 20 hari. Walaupun keluar darah, tetap itu namanya darah istihadah, karena itu termasuk masa suci. Kalau udah punya kebiasaan baru pertama kali, maka dihukumi menurut kebiasaannya orang-orang. Kebiasaannya 6 hari atau 7 hari. Orang-orang kan begitu kebiasaannya. Paling sedikitnya haid sekejap, ya, sehari semalam 24 jam. Paling kebiasaannya haid 6 atau 7 hari. Paling banyaknya haid 15 hari. Maka kalau ada orang yang kayak ikut KB atau apapun itu, KB spiral, KB suntik, KB pil, apapun itu, haidnya tidak teratur. Nanti dapat berapa hari haid keluar darah lagi, dan berapa hari keluar darah lagi. Maka hitungannya menurut kebiasaan dia waktu haid. Kebiasaannya seminggu 7 hari, berarti dia selama 7 hari itu haid. Dia punya masa suci 23 hari. Walaupun keluar darah namanya darah istihadah, tetap sholat, tetap puasa, tetap melakukan hubungan suami istri boleh. Dan akan tetapi dia punya aturan saat dia akan melakukan sholat. Jadi 1 kali wudhu, 1 kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Jadi setiap kali wudhu, setiap kali sholat fardu, dan harus dibersihkan. Setiap kali dia mau melakukan sholat harus dibersihkan dulu, harus istinja, diceboi dulu. Kemudian kalau darahnya banyak disumbat agar tidak keluar nanti saat waktu melakukannya. Kemudian setelah dan bagaimana caranya wudhunya? Beda wudhunya sama wudhunya orang yang lagi tidak istihadah. Wudhunya orang yang tidak istihadah, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tapi kalau istihadah beda. Nawaitul wudhu'a listibahatis sholat. Ya Allah, aku niat untuk melakukan wudhu agar diperbolehkan sholat. Beda. Ya, wudhunya juga cepat-cepat, ambil wajib-wajibnya. Sholatnya juga cepat-cepat, ambil rukun-rukunnya. Jadi takbiratul ihram enggak usah doa iftitah, kemudian Fatihah, setelah Fatihah langsung ruku. Ya. Jadi ambil
rukun-rukunnya. Paham ya? Jadi ya kemarin yang kata di kami Azhar itu ikut KB ya itu kembalikan lagi ke kebiasaan dia. Kalau kita mau ada pendapat ulama ya yang agak repot mengenai haid ini, suruh lihat dari warna haid, warna darah. Kalau darahnya pekat berarti darah haid. Kalau warnanya darahnya agak muda cerah berarti darah istihadah. Masa setiap sholat mau lihat ya buka ini, akhirnya merepotkan. Agama Islam ini tidak merepotkan. Agama yang paling indah, paling penuh rahmatan lil alamin pokoknya. Jadi kalau ada yang ruwet-ruwet buat agama Islam itu salah. Kadang karena belajarnya kurang lama ya. Karena belajarnya cuma duduk, nanti taklimnya sehari, minggu depannya tidak datang, Rabu depannya tidak datang, nanti sampai 4 kali Rabu baru datang. Jadi tidak nyambung taklimnya, ya. Itu makanya kalau taklim tidak istiqomah ya itu nanti. Terus udah itu hack itu. Kenapa? Karena berikutnya tidak hadir. Jadi maka dari itu kita ini kalau setiap hari niatkan dengan hati ingin istiqomah, ya. Jadikan orang yang istiqomah. Belajar ini, mencari ilmu ini sebuah kebutuhan. Seperti butuhnya kita makan. Kita kalau tidak makan apa? Puasa aja kita tetap makan nanti setelahnya buka. Ada orang puasa terus tidak makan sama sekali, bunuh diri namanya. Tetap makan, tetap minum. Bahkan kita disunahkan untuk melakukan sahur. Kenapa? Agar kita kuat dalam melakukan ibadah. Begitu juga di saat mencari ilmu. Jadi ilmu dikesampingkan. Sepertinya mencari ilmu ini taklim. Saya capek. Saya banyak tugas. Kenapa kalau makan kok bisa harus gitu. Kok dia tidak kuat menahan makan ini, mulai banyak ada sarapan, masih kuat ya sarapan ya. Siang masih kuat ada makan siang. Maghrib sudah lemes, ya kan? Begitu juga orang mencari ilmu. Kalau setiap hari dia tidak menambah daripada ilmunya, maka dia rugi. Karena itu adalah kebutuhan. Ilmu, nasihat, kita harus sering datang kepada orang alim-alim ulama, ya, orang-orang yang memang digurukan. Kenapa? Untuk kita bisa mendengarkan daripada nasihat-nasihat beliau yang penuh dengan hikmah dan ilmu. Ilmu ini adalah cahaya. Kita kalau tidak punya ilmu, kayak kita ini lagi satu rumah ya, di satu rumah pertengahan padam lampu pas malam, tidak ada cahaya sama sekali. Itu diumpamakan orang yang tidak punya ilmu, nabrak. Begitu orang nggak punya ilmu. Jadi apa aja halal semuanya. Apa saja tidak ada aturannya. Sholat seenaknya dia, karena dia tidak punya ilmu. Udah dosa orang yang tidak punya ilmu. Dosa karena dia tidak mau mencari ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ti li'asu. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Jadi kalau ada orang taklim hadir istiqomah taklim, tapi dia tidak berubah ibadahnya, tanggung-tanggung umpamanya ya, ini masih penting daripada yang tidak taklim tapi ya tetap melakukan dosa, tetap melakukan hal-hal yang buruk, berarti dia masih melakukan maksiat kepada Allah. Tapi jangan kecil hati. Setiap kita hadir di majelis taklim, niatnya apa aja itu, udah enak kalau udah hadir sama Kak Anten, umpamanya ini niatnya, bukan niat mencari ilmu, karena udah enak sama Kak Mun, udah enak sama Kak Anten umpamanya, tetap dapat pahala, tetap mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membanggakan kita ya yang duduk di tempat ini. Allah banggakan, lihat malaikatku, lihat hambaku, dia mencari ilmu yang ilmunya aku katanya. Maka berikan rahmat, berikan ampunan, berikan kebahagiaan untuknya dan keluarganya. Kita yang duduk gini nih, keluarga kita dapat kebahagiaan juga. Kita yang duduk gini ahli
kubur keluarga kita mendapatkan siraman terus dari ilmu yang kita dapat cari. Walaupun niat pertama seperti itu. Kenapa? Karena orang janis, orang yang duduk bersama, kita duduk di majelis taklim, maka orang itu bakal ketampiasan daripada hal-hal baiknya. Allah tidak bilang itu yang tidur jangan dikasih rahmat, itu yang niatnya tidak baik jangan dikasih rahmat. Enggak, Allah tidak bilang gitu. Kasih rahmat orang yang duduk di majelis taklim. Jadi walaupun niatnya tidak baik, lama-lama karena dia selalu mendapatkan curahan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, kasih sayangnya Nabi Muhammad, selalu baca maulid kan setiap mau taklim. Dari itu yang awalnya ahli maksiat, yang awalnya niatnya tidak baik mau hadir ke taklim, atau niatnya mau main-main di taklim, atau apa itu pun niatnya, lama-kelamaan akan hilang semua yang buruk-buruk, maka Allah ganti yang baik-baik. Man salaka tariqan ilal khair sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan akan kebaikan, maka Allah akan mudahkan jalan menuju kebaikan, yaitu surga. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki akan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia pemahaman. Jadi kayak kita ini datang ke majelis taklim mengharap daripada, jadi datangnya kita ke tempat ini bukan kehendaknya kita, tapi keinginannya Allah. May yuridillahu bihi khairan. Berarti kita dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan. Jadi bukan kita sendiri yang mau taklim, tidak bisa kalau bukan Allah yang berkehendak. Walaupun di dalam ayat lain ya, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak mau merubah dirinya. Dia dah taklim, capek, malas, berarti tidak ada keinginan dia untuk dalam kebaikan. Tapi tadi taklim yang tadi malas, yang mau ini diperangi, kemudian datang ke majelis taklim, maka itu adalah kehendak daripada Allah, dan Allah menginginkan dia akan kebaikan tersebut. Jadi kita ini begini, kita melakukan dosa, ya, di dalam rumah ini melakukan dosa, maksiat di dalam rumah. Sekarang gampang maksiat ya, ada pakai keluar. Kalau dulu mau pacaran janjian, sekarang pacaran di dalam HP, di kamar bisa. Yang dapat dosa, yang dapat bukan dosa, yang apesnya katanya orang Madura ya. Yang dapat apesnya itu 40 kanan, 40 kiri, 40 atas. Tetangga kita itu dapat semua apesnya kita yang melakukan kemaksiatan. Apalagi orang yang ada di dalam rumah. Sebaliknya kalau kita melakukan hal baik, 40 daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita sampai 40 tetangga, ya, keluarga kita sampai 40, dari bawah anak cucu, baba, habib, jin, nenek, kakek itu dapat semua kebaikannya kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, wabil khusus tentang ilmu, karena kita ini tidak usah minta dicintai ya Rasulullah, berikan aku syafaat ya Rasulullah. Sesuatu yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad yaitu mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa cinta pada Allah, kita bisa tahu siapa Tuhan kita bisa tahu bagaimana kita beribadah dengan benar kepada Tuhan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Semua itu melalui ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari dan yang masih ada tidak merasa butuh dengan ilmu, mudah-mudahan Allah berikan hasrat dan keinginan untuk mencari ilmu. Kebutuhan tidak punya ilmu atau seperti pisau, ya, besok taklim, besok tidak taklim. Pisau dipakai terus, walaupun pisaunya karat, tapi dipakai terus, tajam terus. Tidak pakai dia asah-asah seperti yang biasa ya. Sebaliknya pisau yang tidak dipakai ditaruh, kadang-kadang dipakai, tidak kira tajam. Begitu dengan kita. Terus hati ini selalu disirami dengan
hal-hal baik. Seperti tanaman yang disiram. Tanaman tidak disiram mati. Hati kita tidak disiram, tidak diingatkan tentang Allah, tidak diingatkan tentang cinta kepada Nabi, tidak diingatkan tentang hal-hal kebaikan, maka hati itu akan mati, akan kering, sulit menerima nasihat. Kalau sudah ada orang yang dinasihati itu capek, nasihat lagi. Nah, itu berarti sudah banyak daripada kotoran-kotoran di dalam hati. Padahal kita besok balik ke hadapan Allah dengan membawa hati yang bersih. Kalau hatinya tidak bersih, Allah tidak akan memandang kita. Lalu kita mau kemana kalau tidak dapat pandangan Allah? Her, apa tentang nifas? Her, tanyakan kalau belum ngerti. Betul. Kadang kalau di grup itu ya, kayak kemarin Kak Ipa tanya ini begini, bingung saya mau dimulai dari mana. Tapi kalau ini berhadapan gini gimana? Silahkan yang mau tanya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, biar tidak kena hujan. Insyaallah Rabu depan sudah pembahasan lainnya. Tapi saya tetap, kalau masih ada kesempatan, saya bawa tasawuf. Kenapa? Karena kita tidak hanya butuh ilmu tentang akidah. Tidak hanya cuma butuh ilmu tentang hukum syariat seperti fikih ini, tapi kita butuh hukum tasawuf itu seperti memperbaiki akidah, memperbaiki hati. Itu namanya tasawuf, bengkel hati tasawuf. Jadi kalau ada kesempatan tetap saya masukkan. Seperti kemarin yang kita baca kitab Risalatul Mu'awanah, itu adalah kitab tasawuf karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan. Mudah-mudahan dari hatam tadi setidaknya sedikit banyak ilmu yang masuk, walaupun tidak semuanya. Ya, jadi tasawuf itu sangat penting kita, apalagi di usia-usia ya 40 ke atas ini sangat butuh tasawuf. Karena di dalam hadis dikatakan di usia 40 tahun tapi belum beres-beres, ibadahnya masih kocar-kacir. Ibadahnya cuma sholat 5 waktu aja, nggak nambah sunnah. Ya, zikirnya kalau saat butuh aja. Padahal kita ini butuh kepada Allah setiap hari, setiap saat. Tapi kita minta berdoa kepada Allah di saat kita butuh. Kalau lagi bingung, lagi ini sholat hajat, sholat ini minta kepada Allah. Padahal doa itu setiap hari harusnya. Di usia yang 40 kalau kita belum berbenah, memperbaiki, memperbanyak daripada ibadah-ibadah lainnya selain daripada ibadah wajib ya, ibadah sunnah, maka apalagi na'udzubillah sampai tidak mau menghilangkan atau kebiasaannya melakukan maksiatnya. Fatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah engkau membangun rumah di neraka. Karena dalam hadis lain usia 40 ini sudah usia yang sempurna istilahnya. Kaki kiri sudah ada di kuburan, tinggal satunya lagi. Tapi jangan juga yang muda-muda endeng-endengan ya, karena kebiasaan itu akan terbawa sampai masa tua. Biasa melakukan kegiatan istiqomah di masa muda, istiqomah sampai tua. Terus umur juga tidak nunggu tua. Ada yang masih muda meninggal, ada yang nggak sakit meninggal. Jadi tidak harus tua, tidak harus sakit orang meninggal. Kapanpun Allah menghendaki, saat itu kita tidak bisa lagi menawar. Sudah waktunya balik. Ya. Kemudian saat kita kembali sudah banyak bekal kepada Allah. Wa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal kembali kepada Allah yaitu takut kepada Allah. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Ya, ibu-ibu tidak ada yang ditanyakan. Ya. Selama 24 jam selama 15 hari ada orang yang tidak bisa menghitung, saudara. Kenapa
bingung, tidak bisa menghitung berapa jamnya. Jadi begini, kan head ya, keluar darah ya di hari pertama tanggal 1, ambil ya semua ini tanggal 1. Keluar darah tanggal 1. Setelah 3 jam berhenti darahnya. Tidak ada darah terus sampai besok pagi. Keluar lagi darahnya 4 jam gitu. 3 jam, 4 jam. Kan makanya kita harus punya kalender. Kita harus punya catatan. Cara menghitung itu kan ada yang kalau pakai pembalut tidak bisa prediksi berapa jam keluar. Gak ketahuan gitu ya. Ya emang itu memang kesulitannya di situ. Kita setiap waktu harus melihat, ya kan? Kita ini kan kencing, kan pasti kencing. Nah, ternyata pembalutnya sudah kering, berarti tidak keluar darahnya. Ganti cepat-cepat ganti. Setelah itu tidak ada darah. Kan kalau terus keluar itu kan terasa, pembalutnya juga sudah basah. Kan? Jadi istilahnya begini, supaya tidak sulit. Setiap waktu, setiap jam, ya, terasa darah keluar sama tidak keluar terasa. Walaupun pakai pembalut terasa hangat, ya terasa keluarnya darah ini. Kalau tidak keluar, cepat-cepat ke kamar mandi, tidak keluar ya, ganti pembalut. Ternyata nanti di pembalut tidak ada. Berarti yang keluar ini perkiraan saja. Ya. Jadi diperkirakan saja, dan itu hal yang jarang terjadi. Jadi keluar sedikit 3 jam, besok paginya keluar lagi, atau nanti 2 hari lagi baru keluar. Terus itu dihitung selama 15 hari. Ternyata masih di 6 hari sudah masuk 24 jam. Gak nunggu 15 hari. Terhitung 3 jam, 4 jam, 7. Lagi 3 jam lagi hari kedua. Berarti berapa? 21. Terus kayak gitu ya. Jadi sampai mamanya di hari kelima sudah mencapai 24 jam sudah. Itu head. Jadi kita hitungnya nanti, oh ini sudah darah head berarti. Itu sudah keluar nih, tidak keluar sampai 10 hari. Keluar setelah itu. Berarti setelah 10 hari tadi, umumnya 1, 2, 3, 4 hari ya. Berhenti. Keluar 3 jam, keluar 3 jam, hari ketiga keluar 3 jam, hari keempat keluar 3 jam. Kemudian setelah hari keempat ini tidak keluar lagi sampai 10 hari. 10 hari ini tidak ada darah. Ya. Setelah yang 10 hari, hari ke-11 keluar darah mamanya. Berarti ini bukan darah. Berarti bukan yang kosong tadi ini adalah masa haid. Ya. Karena tidak didahului suci 15 hari, dan yang berikutnya berarti dia yang keluar darah berikutnya ini berarti darah haid. Paham ya? Jadi tentang bingung di dalam 15 hari 24 jam itu dikira-kira saja. Jadi tidak harus keluar masuk kamar mandi dia kontrol, enggak. Dikira-kira aja, dan biasanya terasa haid itu keluar terasa.